halaman 561. Bismillahirrahmanirrahim. Biniyatil qabul wa tamami kulli sulm ma'mul wa salasan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah ila hadratir rasul sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwah jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya'i minhum wal khususan ila kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila kutubil ahwal Abi Yazid al-Basami summa ila kutubil maqam Syekh Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila Syekh Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina Maulana Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalambayan summa ila arwah Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila arwahi walidina masyayikhina usulihim wa furuhim bi anna Allah taqashshahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allah al-karima yarzuqana fahman nabiyyin wa hibdal mursalin wa husnal khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirril fatihah ila hadrat إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل في بيان عفوه صلى الله عليه وسلم مع القدرة. Ini suatu pasal pada menyatakan memaafkan Rasulullah SAW akan kesalahan manusia serta kuasa ia membalas akan kesalahan mereka itu manusia. Kana sallallahu alaihi wasallam ahlaman nas wa arghabahum fil afwi ma'al qudrah hatta annahu utiya biqalaida min jahabin wa fiddah fakasamahuma baina ashabihi wa qama rajulun min ahlil badiyah faqala ya Muhammad wallahi la in amaraka Allahu an ta'dila fama araka ta'dil faqala alaihi salam wahai haq faman ya'dil alaika ba'di falamma walla wa qala rudduhu alayya ruwaidan. Ini tentang pemaafnya Rasulullah yang sahabat mengatakan kepada di hadapan Rasulullah pada saat membagi bagian itu mengatakan sahabat orang Arab Badui ini kada adil mengadakan Rasulullah. Jadi sahabat-sahabat orang Badui ini banyak nang kurang adab pada Rasulullah sehingga terang-terangan di hadapan Rasulullah memadahkan Rasulullah kada adil. Luar biasa nah. Artinya dan adalah Nabi SAW terlebih helm daripada segala manusia, yakni terlebih sabar daripada segala manusia, yakni tiada lekas marah. Nabi SAW itu terlebih daripada segala manusia dan terlebih gamar ia daripada segala manusia di dalam memaafkan kesalahan manusia serta kuasa ia membalas akan kesalahan manusia itu. Jika sidin nak membalas kawa, tapi sidin kada mau membalas lah. Dan kuasa ia Rasulullah menyiksa akan manusia itu, tetapi memaafkan ia kesalahan manusia itu. Hingga bahwasanya didatangkan oleh orang akan dia Rasulullah dengan beberapa galang daripada emas dan perak, maka membahagikan ya Rasulullah akan dia barang itu antara beberapa sahabatnya. Maka berdiri seorang laki-laki daripada ahlil badiyah, orang Badui, orang kampung, yakni daripada orang Badui, maka berkata ia, ya Muhammad, demi Allah, bahwasanya menyuruh Allah Ta'ala akan dikau bahwa engkau adil, maka tiada aku lihat akan dikau adil. Wah, terang-teranganlah buta. Karena dia memandang Nabi itu manusia biasa. Nah,
seperti pandangan Abu Jahal, seperti pandangan yang lain-lain. Apabila memandang pada saat itu, memandang bahwa Rasulullah itu manusia biasa, ya seperti itu sikapnya. Nang wahini ada juga, nang itulah menganggap Rasulullah itu manusia. Memang seperti itu dalilnya. Ana basyarum mislukum. Kan? Tapi kada paham, kada dapat hidayah dari Allah bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Kada kayak Abu Bakar memandang Rasulullah. Abu Bakar pada saat berhabar Rasulullah tentang Mi'raj, maka Abu Bakar langsung membenarkan. Lebih dari itu pun aku membenarkan, karena yang dipandang Abu Bakar, Rasulullah itu utusan Allah, bukan manusia biasa. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihak, yakni sayang engkau. Sayang ya Rasulullah, kami orang Arab, apa orang Baduy kada tahu, kada ilmu lagi lah. Nah, jadi ini iktibar jawan kita, apabila orang nang bubungulan tuh menyambat tuan kita kada baik, jangan dianunya. Inya tuh kada pintar. Nah, jadi perlu diberikan pengajaran. Mun langsung sarik berarti kita emosi. Siapa yang adil atasmu kemudian daripada aku ya Rasulullah? Wahai orang Arab Baduy, siapa yang adil selain aku ini? Adakah di kalangan kamu yang adil daripada aku ya Rasulullah? Yakni siapa yang adil selain daripada aku, kata Rasulullah. Maka tatkala ia pergi berpaling, maka bersabda Rasulullah SAW, kembalikan oleh kamu akan dia akan daku dengan perlahan-lahan. Jadi menyuruh para sahabat Rasulullah, coba tolong kembalikan dia, aku akan berikan nasihat. Sahabat ditenang nih, pada saat pertama ini sahabat kada reaksi. Biasanya Umar reaksi langsung. Bila mendengar sahabat macam-macam menyambar Rasulullah, lalu mencabut pedang aja tak. Jadi ada di zaman sahabat dahulu itu orang-orang yang tidak paham. Jadi macam-macam memedahkan Rasulullah. Waninya luar biasa di hadapan Rasulullah langsung. Tapi Rasulullah paham. Orang yang memedahkan ini orangnya kada pintar. Perlu diberikan nasihat. Karena Rasulullah itu berdakwah. Warawa Jabirun radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqbidu lin-nasi yauma Khaybar min fiddatin fi sawbi Bilal. Faqala lahu rajulun, ya Nabi Allah, i'dil. Kayak tadi pulang nih lah, sahabat yang lain pulang nih, orang Arab Baduy ini. Kada adil pulang dibedahkannya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallam, waihaka paman ya'dil ija lam a'dil faqad khibtu izan wa khasirtu in kuntu la a'dilu. Faqama Umar radhiyallahu anhu faqala ala adribu unukahu fa innahu munafiqun. Nah di sini ada reaksi sudah sahabat. Yang kedua kali ini kada sabar lagi sahabat. Faqala sallam, ma'azallahi an yatahaddasan nasu anni aqtulu ashabi. Luar biasa lah. Jabir radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi SAW adalah ia memberikan bagi manusia pada hari perang Khaybar daripada perak di dalam kain Bilal. Jadi perak ini diserahkan an Bilal dulu, bukan untuk Bilal. Nah, cuma sahabat yang melihatnya dikira perak ini untuk Bilal aja. Belum tuntung lagi kisahnya. Nah, maka berkata baginya seseorang laki-laki, ya Nabi Allah, perbuat olehmu adil. Nah, kayak itu pulang kisahnya. Madakan kada adil Rasulullah. Maka sabda Nabi SAW, waihak, yakni sayang engkau. Siapa yang adil jika aku tidak adil? Kata Rasulullah. Maka sesungguhnya telah jahatlah aku ketika itu. Andai kata aku kada adil, jangan sama aku jahat.
dan aku dapat kerugian jika aku tidak adil. Jika aku tiada adil. Maka berdiri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, maka ia berkata serta marah akan laki-laki itu. Biarkan, ujar Umar, aku palu akan lehernya dengan pedang, karena bahwasanya ia adalah munafik. Nah, ini ada reaksi sudah sahabat. Kada sabar. Nah. Maka Rasulullah bersabda, aku berlindung, kata Rasulullah, dengan Allah Ta'ala, bahwa dikhabarkan oleh manusia bahwa aku membunuh akan sahabatku sebab kesalahannya akan daku. Ini orang kada paham dah deh. 2 kali sudah Rasulullah dibadahkan kada adil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam fi harbi para'au minal muslimina girratan faja'a rajulun hatta qama ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayf. Faqala lah, man yamna'uka minni? Faqala Allahu, fasakata as-sayfu min yadihi. Fa akhaja Rasulullah sallam sayfa wa qala man yamna'uka minni? Faqala kun khaira akhizin. Qala qul ashhadu an la ilaha illallah wa inni rasulullah. Faqala la ghaira anni la uqatiluka wa la akunu ma'aka wa la akunu ma'a qaumi yuqatilunak. Fakhalli sabilah. Faja'a ila qaumihi faqala ji'tukum min 'indi khairin nas. Ini kisah perang Khaibar lah. Rupanya para sahabat ini kada tajaga awan Rasulullah. Sehingga datang orang kafir. Namanya kan disebutkan di sinilah. Datang ke hadapan Rasulullah, Rasulullah sedang istirahat. Menghujamkan pedang. Nah. Jadi maulah sebab cerita inilah. Sehingga para sahabat itu lalai dan lengah pada saat itu. Dan adalah Nabi SAW di dalam perang Sabil, maka dilihat daripada orang muslimin itu lalai. Artinya para sahabat ini lengah, kada terjaga oleh Rasulullah. Yakni pada ketika itu adalah orang muslimin yang bersama-sama dengan Nabi SAW itu sekaliannya tuh lupa. Yakni tiada jaga dan tinggallah Nabi SAW seorang dirinya beristirahat di bawah satu pohon. Maka tiba-tiba datang seorang laki-laki daripada orang kafir, hingga datang ia kepada Rasulullah SAW dengan pedangnya. Maka berkata ia orang kafir itu bagi Rasulullah SAW, siapa yang menegahkan akan dikau daripada pedangku ini? Apa kata Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, Allahu Ta'ala. Dengan kalimat Allahu Ta'ala menegahkan akan daku daripada kejahatanmu. Maka lalu gugur pedang itu daripada tangan laki-laki itu. Nah ini lah. Karena bau ucap itu ada sidin lah. Punya sidin. Bisa aja. Karena sidin pada saat itu sudah hilang. Dalam keadaan panah. Nang bau ucap itu sifat dan kudrat Allah yang berlaku pada Rasulullah SAW, sehingga padang tubuh jatuh. Nah itu diantaranya praktik tasawuf itulah. Mun kita kawal itu juga ya tak. Pada saat mengucap Allah, yang berkucap ini kalamnya Allah gugur. Ada kita kada rasa seorang tarus. Hah? Rasa seorang tarus. Maka kata laki-laki itu bagi Rasulullah SAW,
Maka lalu gugur padang itu daripada tangan laki-laki itu. Maka mengambil Rasulullah SAW akan padang itu serta ia bersabda bagi laki-laki itu, siapa yang menegahkan akan dikau daripada aku ya Rasulullah, berganti dia lah. Ambil padang, diancam Rasulullah juga. Maka si laki-laki itu berkata, bagi Rasulullah SAW, jadikan akan dirimu sebaik-baik daripada orang yang mengambil kebajikan. Ujar laki-laki tadi. Nah, artinya aku jangan dibunuh. Karena ikam orang yang paling pemaaf. Orang yang selalu mengambil kebajikan, selalu mengambil kebaikan. Padahal ini kan ada membunuh sudah orangnya. Tapi berucapnya gitu. Jadikan akan dirimu sebaik-baik daripada orang yang mengambil kebajikan. Maka bersabda Nabi SAW, kata olehmu kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Rasulullah menyuruh supaya kamu mengucapkan kalimat syahadat, masuk Islam. Apa jawabnya? Berkata laki-laki itu, tidak, aku kada mau dia mengatakan. Melawan. Kada maunya. Karena ini dalam keadaan dipaksa mudahnya itu nah. Kada maunya. Apa jawabnya? Tidak, aku mau mengucap akan dia kalimat la ilaha illallah. Tetapi lepaskan aku olehmu akan daku. Tapi ia minta supaya dilepaskan. Jangan dibunuh. Padahal aku, ujar laki-laki yang kafir tadi, tidak akan memerangi akan dikau. Dan tiada aku sertamu, tapi aku dah kun jompet ikam. Aku kada memerangi ikam, jarang laki-laki, tapi aku dah kun ikam. Dan tiada aku serta kaumku, dan aku kada muja menyerang ikam dengan kaumku. Yang memerangi akan dikau. Maka ketika itu melepaskan Rasulullah SAW akan jalannya. Nah, jadi pemaafnya Rasulullah itulah. Tapi ini ada hikmah. Karena Rasulullah sedang berdakwah. Maka datang ia laki-laki itu kepada kaumnya. Maka berkata ia, aku datang akan kamu, datang ke kampung. Ibu boleh berkisah ke kampung. Daripada orang yang terlebih baik daripada segala manusia. Aku jinya datang dari seseorang yang paling baik daripada manusia. Apa baiknya? Kada membunuh aku. Maka orang di kampung itu akhirnya berislam berataan. Nah itu ceritanya itulah. Karena akhlak. Karena Rasulullah berdakwah dengan akhlak. Mun kita kayak pakai kira menghadapi yang lainnya, yang sudah parang nah. Rawa An-Nasun radhiyallahu anhu ayyuha diatan atatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumatin liyakula minha. Faji'a biha ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalaha an dzalika faqalat aradtu qatalak. Faqala ma kana Allahu liyusallataki ala dzalika. Qalu afala naqtuluha. Faqala la. Artinya dan diceritakan daripada Anas radhiyallahu anhu bahwasanya perempuan Yahudi mendatangkan ia akan Nabi SAW dengan daging kambing yang dibubuhi racun. Nah, supaya makan Nabi akan daging itu daripadanya. Maka lalu diketahuinya, maka didatangkan orang dengan perempuan Yahudi tadi kepada Nabi SAW. Maka bertanya Rasulullah akan dia si perempuan tadi. Dari sebab yang demikian itu, maka kata perempuan Yahudi itu, aku kehendaki akan membunuh akan dikau. Terang-terangan nih lah. Ini ada nama nyuruh. Ada lain nama nyuruh tak Abu Jahal. Lah, orangnya musuhnya hendak membunuh Nabi.
Maka sabda Nabi SAW, tiada Allah Ta'ala memberi akan dikau mengarasi atasku akan yang demikian itu untuk membunuh. Maka sambah sahabat bagi Rasulullah SAW, biar kami bunuh akan dia perempuan ini. Maka sabda Nabi SAW, jangan kamu bunuh akan dia. Nabi itu 3 macam nah, kalau diganggu lah Nabi kita tuh. Pertama, kada kalau dibunuh. Kedua, dakwahnya kada kalau di stop. Dan ketiga, Rasulullah dijamin tidak akan maksiat lahir dan dan itu 3 macam tuh. Itu sudah maksum dari Allah. Ada yang lain Nabi kada ada jaminan. Beberapa orang Nabi kan yang dibunuh. Karena Nabi kita Nabi terakhir. Jadi banyak sekali musuh-musuh Nabi di zaman Nabi itu nak membunuh tuh banyak. Tapi kada kawa sudah dijamin. Kadang-kadang Jibril memberitahu. Wasaharahu rajulun minal Yahudi fa akhbarahu Jibril bijalika hatta istakhrajahu wa halal uqda fa wajada lijalika khifatan wa ma jakara jalika lil Yahudi wala azharahu alaihi qat. Nah, ini hendak mensihir Nabi lah. Dan memperbuat sihir akan Nabi SAW oleh seseorang laki-laki daripada Yahudi. Maka menghabarkan akan Nabi SAW oleh Jibril dengan demikian itu. Hingga mengeluarkan ia akan sihir itu. Dan terurai segala simpulan tali itu. Dan mendapat Nabi SAW bagi demikian itu meringankan tubuhnya. Dan tiada menyebutkan Nabi SAW akan yang demikian itu bagi Yahudi itu. Dan tiada menzahir ia akan dia atasnya sekali-kali. Nabi kada menghabarkan orangnya tuh. Disembunyikan Nabi. Kalau dihabarkan, cagar panggal dulu. Karena Nabi ini kan berdakwah. Harapan Nabi supaya orang-orang yang memusuh ini akhirnya nanti masuk Islam. Nah itu orang kafir berataan tadilah ceritanya. Nang menyuruh datunya Abu Jahal. Nang meludah itu Abu Jahal juga. Bahkan kisah lucunya itu belum dibayar lagi duitnya. Nah ada kalau meludahi terus sebelah Nabi kebisikit diludahi. Akhirnya masuk Islam itu kan. Siapa namanya? Abu Jahal. Ada kaum membunuh Abu Jahal. Qala Aliun radhiyallahu anhu ba'asani Rasulullah sallam ana wa Zubair wal Miqdad faqala intaliku hatta ta'tu raudatan khakhin fa inna biha zainatan ma'aha kitabun fakhuzuhu binha fantalaqna tu'adi bina khailuna hatta ataina raudata khakhin fawajadna al-mar'ata faqulna akhrijil kitaba faqalat ma ma'iya kitabun faqulna litukhrijna al-kitab aw lanan zi'anna siyaba fa akhrajathu min ikasiha fa ataina bihi nabi sallallahu alaihi wasallam fa ijabihi min Hatib ibni Abi Balta'ah ila unasi minal musyrikin Nabi Makkah yukhbiruhum amran min amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Hatib ma haja faqala ya Rasulullah la taj'al alayya ma fa'altu zalika irtidadan andini walaridan bil kufri ba'dal Islam. Inni kuntu amran mulsikan fi qaumi wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabatun bi Makkah yahmuna biha ahlahum fa ahbabtu ijabatani dzalika minan nasab minhum an attakhiza fihim yadan yahmuna biha qarabati walam af'al jalika kufran wala ridan bil kufri ba'dal Islam wala irtidadan an dini faqala sallallahu alaihi wasallam innahu sadaqakum faqala Umar radhiyallahu anhu da'ni adribu unuka hajal munafiq
Faqala sallallahu alaihi wasallam innahu syahida badran wa ma yudrika la Allah azza wa jalla qad ittala ala ahli badar faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini sahabat berbuat kesalahan kepada Nabi. Lah, sahabat ini orang yang berjuang di perang Badar. Jadi kadang-kadang sahabat itu bisa juga hilap membuka rahasia Nabi waktu hendak pembukaan kota Mekah. Ini ceritanya. Pada tahun ke-6 atau ke-5 diceritanya. Jadi sebelum terjadi itu, si Hatib bin Balta'ah ini mengirim surat ke Mekah. Melalui Bibinian. Lah, padahal Mekah dari Madinah Mekah itu kan jauh. Nah, sudah kira-kira jalan 100 kilo lah. Dari sini jangan itu ke Pengarun. Nah, itu ceritanya nih lah. Nah, kita baca maknanya. Dan kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyuruh akan daku oleh Rasulullah SAW. Aku dan Jubair dan Mikdad bertiga nih nang mendatangi Bibinian nang dititipkan surat oleh Hatib ibnu Balta'ah nih nah. Pergi kamu jar Nabi hingga datang kamu kepada satu tempat yang bernama Raudah Khakhin. Maka padanya Raudah itu ada Zainah seorang perempuan yang musafir, sertanya itu surat kiriman. Ada surat titipan yang dibawa untuk menyampaikan ke Makkah, mengabarkan bahwa Rasulullah hari tanggal akan datang ke Makkah menaklukkan kota Makkah. Ceritanya. Jadi membuka rahasia Rasulullah. Ini kesalahannya luar biasa beratnya nih. Membocorkan rahasia pemerintah. Nah, mulai bahari itu ada sudah lah itulah. Jadi maka apa ambil olehmu daripadanya perempuan itu surat titipan tadi ya Nabi. Maka pergi kami Sayyidina Ali bertiga padahal sangat pintas segera kuda kami hingga datang kami pada tempat yang bernama Raudah Khakhin. Maka kami dapat akan seorang perempuan, maka kami kata baginya perempuan, keluarkan olehmu surat kiriman itu. Maka kata perempuan itu, tidak ada sertaku. Bakulimnya. Bakulim. Diintegrasi bakulim kada mau padah. Maka jar sini Ali, maka kami kata baginya, keluarkan olehmu akan surat itu. Atau kami telanjangi akan diri kau. Nung dakar telanjangi takut tadi lah. Pada hasil kada menelanjangi bang. Cuma menggeretak. Ikam jara sini Ali bila kada mau melawan surat kami telanjangi di sini nah. Daripada kainmu. Jika tiada mengeluarkan akan dia surat itu, maka mendengar itu mengeluarkan ia akan surat itu daripada sanggul rambutnya. Rupanya di sini mandak sanggul galung sinilah. Maka Mbah itu kada membuka buahnya itu. Sayyidina Ali kada membuka surat itu langsung, maka kami datangkan kepada Rasulullah SAW dengan surat itu. Maka tiba-tiba tersebut dalam surat itu daripada Hatib ibnu Abi Balta'ah. Seorang sahabat yang luar biasa nih lah, dekat dengan Rasulullah. Dan beliau ini ahli Badar. Pembela perang Badar, syuhada Badar. Nah, jadi di sini ada hikmah juga. Siapapun status orangnya, nangaran punya kesalahan itu pasti ada. Kan sahabat itu lebih daripada kutub wali-wali. Lebih tinggi daripada tabiin, masih ada berbuat salah. Nah ini hikmahnya. Tidak ada selain daripada anbiya yang dipelihara itu tidak ada. Sahabat pun terjadi kesalahan-kesalahan. Apalagi kayak kita. Makanya dari Imam Ghazali, kalau kamu mau mencari manusia dari level sahabat sampai ke bawah, tidak akan bertemu. Pasti ada mempunyai aib dan kekurangan. I'lam in kunta tatlubu man huwa khalin minal uyub fala tajidhu, kata Imam Ghazali. Ketahuilah, kalau kamu mencari seseorang, siapapun status orangnya, kalau ingin mencari bersih dari kekurangan, fala tajidhu, maka kamu tidak akan dapat. Pasti semua kita ini memiliki kekurangan dan kesalahan kehilangan. Apa hikmahnya? Ada hikmahnya.
Para sahabat banyak punya keliruan karena diatur Allah sudah. Nah, hikmahnya agar satu yang paling abdal, paling mulia hanya Rasulullah. Itu hikmah. Nabi yang lain pun ada kehilapan. Nah, itu hikmahnya. Itu Allah sudah mengatur agar jangan tidak ada sama manusia yang paling abdal. Hanya satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hikmahnya. Supaya jangan aneh lah. Kenapa para sahabat ini? Tapi orang yang dimaafkan, orang yang diridai Allah. Orang yang selalu diampuni Allah dalam Al-Quran. Nah, itu diantaranya hikmah kejadian ini. Nah, maka Hatib bin Balta'ah kepada beberapa manusia daripada orang kafir, musyrik di negeri Mekah. Surat itu isinya mengirim untuk supaya orang karena keluarganya kan di Mekah. Si Hatib bertanya orang Mekah lah, supaya kalau Nabi ke sana tuh jangan terumpat terbunuh macam-macam. Sangkaannya Nabi ke Mekah ini tegar perang, padahal kata untuk membesmi kemusyrikan karena perang. Padahal menghabarkan ia Balta'ah tadi dalam surat itu akan sekalian kelakuan Nabi SAW, maka sabda Nabi SAW, ya Hatib, apa yang tersebut di dalam kitab ini, dalam surat itu tadi. Maka katanya, ya Rasulullah, jangan engkau bersegera murka akan daku. Ujar Hatib tadilah, tiada aku perbuat akan demikian itu sebab aku murtad daripada agamaku. Aku kadajan. Cuma Jibril itu aku nih kasihan keluarga aku kalau terjadi pembukaan kota Mekah itu. Dikira sidin cegar perang. Jadi suruh Jibril itu berjauh berdahulu keluarga-keluarganya supaya jangan terjadi pertumpahan darah. Dikiranya Hatib seperti itu. Dan tiada sebab reda dengan kafir kemudian daripada masuk Islam. Artinya aku bukan itu. Bukan aku berbulik kepada kafir. Tidak rida. Hanya saja adalah aku seorang yang berhubung di dalam kaumku dan sekalian orang yang sertamu. Artinya kaumku dan keluarga pian juga di Mekah itu ada. Daripada orang muhajirin adalah bagi mereka itu kerabat di dalam negeri Mekah yang memeliharakan mereka itu dengan dia akan ahlu mereka itu. Maka aku kasih ketika luput akan daku yang demikian itu daripada mereka itu, daripada bangsaku, bahwa aku jadikan di dalam mereka itu seseorang yang memeliharakan mereka itu dengan dia akan kerabatku, padahal tiada aku perbuat yang demikian itu sebab aku jadi kafir atau jadi murtad, dan tiada reda aku dengan kafir itu kemudian daripada aku masuk agama Islam, dan tiada aku murtad daripada agamaku. Maka sabda Nabi SAW membenarkan ia akan kamu. Lalu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tinggalkan akan daku memalu akan leher munafik ini dengan pedang. Sarik Sayyidina Umar, padahal bakawan benarnya lah, bakawan benar waktu perang Badar dianggap munafik. Maka sabda Nabi SAW bahwasanya ia hadir di dalam perang Badar dahulu. Si Hatib bin Balta'ah ini orang yang ahli Badar tadi bang. Dan tiadakah memberitahu akan dikau, mudah-mudahan Allah Ta'ala menilik atas ahli Badar. Maka ia berfirman, perbuat oleh kamu barang apa kamu kehendaki, maka sesungguhnya telah aku ampuni bagi kamu. Nah, jadi pokoknya di semua ulama itu ada kesalahan. Cuma kita jangan memponis kesalahannya. Nabi aja memaafkan, padahal membocorkan rahasia Nabi. Tapi ini betul terang, aku membocorkan ini bukan tujuan apa-apa, hendak supaya keluargaku selamat dan keluarga pian selamat, jangan terjadi pertumpahan darah ketika penaklukan kota Mekah itu tahun ke-6 Hijrah itu terjadinya lah. Jadi artinya hikmahnya sampai sahabat pun juga bisa hilaf dan salah, apalagi ulama lah.
Nah, cuma ngalihnya nang belalawasan salah nang ngalih lah. Ini menjadi masalah. Rasa bujur terus. Nah, itu tadi jadi Imam Ghazali kalau mencari manusia dari para sahabat sampai ke bawah itu keadaan yang sempurna selain daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kah? 1 menit lagi. Nah, jadi hikmahnya kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga mudah-mudahan bisa bersabar sebagaimana yang dilakukan Rasulullah ketika menghadapi orang yang tidak paham. Nah, terutama keluarga kita sendiri, kalaunya banyak masalah, tapi kedudukan mereka yang tidak paham agama, tidak paham tentang akhlak, maka kita harus banyak bersabar menanggapi mereka itu. Karena kita sama pada berdakwah. Semua kita ini berdakwah kan. Tugas kita berdakwah. Terlebih-lebih kepada keluarga kita yang dekat. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada hari ini menjadi ilmu pengetahuan kita sehingga kita dapat mempraktikkan dengan berkat syafaat Rasulullah dan pertolongan Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang